Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ananda, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Semoga kita selalu senantiasa sehat dan semoga kita selalu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari virus corona ini. Amin ya rabbal alamin. Tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah kalau tidak penting, dan tetap banyak minum dan makan yang bergizi. Semoga kita selalu senantiasa dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala dari virus COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anda semua, kita buka pembelajaran hari ini dengan melafazkan kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dulu. Ad-du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anda semua, kita sudah berdoa. Kita hari ini akan belajar kembali tentang materi beriman kepada malaikat Allah. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang nama dan tugas malaikat. Ayo kita kembali ingat-ingat lagi materinya. Ayo kita nyanyikan sama-sama lagu yang berkaitan dengan 10 nama dan tugas malaikat Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dinyanyikan sama-sama dengan video berikut ini. Malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? 1. Jibril menyampaikan wahyu pada nabi dan rasul. 2. Mikail memberi rizki pada umat manusia. 3. Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. 4. Israil bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. 5 dan 6 Mungkar dan Nangkir menanyakan amal di kubur. 7. 8 Rokib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. 9 itu malaikat Malik menjaga pintu neraka. 10 itu malaikat Ridwan menjaga pintu surga. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? 1. Jibril menyampaikan wahyu pada nabi dan rasul. 2. Mikail memberi rizki pada umat manusia. 3. Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. 4. Israil bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. 5 dan 6 Mungkar dan Nangkir menanyakan amal di kubur. 7. 8 Rokib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. 9 itu malaikat Malik menjaga pintu neraka. 10 itu malaikat Ridwan menjaga pintu surga. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? 1.
Jibril menyampaikan wahyu pada Nabi dan Rasul. Kedua Mikail memberi rizki pada umat manusia. Ketiga Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. Keempat Israel bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. 5 dan 6 Mungkar dan Nangkir menanyakan amal di kubur. 7, 8 Rokib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. Ke-9 itu malaikat Malik menjaga pintu. Udah ya guys, segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Baik Ananda, sudah kita nyanyikan sama-sama nama dan tugas malaikat. Bapak harapkan Ananda semua hafal dan bisa tahu nama dan tugas malaikat. Hari ini Ananda kita akan belajar tentang pengaruh yang bisa didapatkan setelah kita beriman kepada malaikat Allah, yang tujuannya adalah kita mampu dan kita bisa mempunyai pengaruh setelah kita beriman kepada malaikat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Ananda silakan disimak video yang Bapak sampaikan ini. Silakan dicatat hal-hal yang penting. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kemudahan dalam belajar dan tetap diberikan semangat untuk belajar walaupun dalam keadaan pembelajaran jarak jauh. Silakan disimak videonya. Kita mulai pembelajaran hari ini. Silahkan ditonton video ini sampai habis, jangan di skip, jangan dilewati satu persatu. Kita hari ini akan membahas tentang beriman kepada malaikat Allah. Yang kita akan bahas hari ini bagaimana pengaruhnya kepada diri kita pribadi. Apakah beriman kepada malaikat memiliki pengaruhnya kepada diri kita ataukah tidak ada pengaruhnya? Maka Ananda, kita hari ini akan sedikit membahas tentang pengaruh ketika kita beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya Ananda, ada beberapa pengaruh dan atau dampak yang bisa kita dapatkan ketika kita beriman kepada malaikat Allah. Ada 5 yang akan kita bahas hari ini. Baik Ananda, yang pertama Ananda, kita akan membahas tentang pengaruh yang ketika kita sudah beriman kepada malaikat Allah. Ayo kita simak sama-sama pengaruh apa saja yang bisa kita dapatkan ketika kita sudah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita mencontoh malaikat yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Tahrim ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, malaikat-malaikat Allah yang paling taat penjaganya adalah malaikat yang keras dan tegas, yang tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan selalu senantiasa mengerjakan atau melakukan perintah yang telah Allah perintahkan kepada malaikat. Sampai sekarang tidak ada sejarahnya malaikat mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebaliknya malaikat selalu senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Ananda, kita harus mencontoh malaikat ikhlas dalam beribadah. Malaikat di dalam sebuah hadis tak henti-hentinya bertasbih siang dan malam dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa belum bisa
menunaikan kewajiban kepada Allah dengan sempurna, kelak di hari kiamat mereka akan berkata, Maha suci Engkau wahai Tuhan kami tidak beribadah kepadamu dengan sungguh-sungguh. Itu menjelaskan bahwa malaikat adalah makhluk yang paling ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mencontohnya. Yang ketiga adalah berusaha menjauhi larangan-larangan yang telah Allah larang. Malaikat adalah salah satu makhluk yang tidak pernah berdosa, yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebuah keistimewaan bahwa malaikat selalu senantiasa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala yang mulia di sisi Allah, dan yang mencatat pekerjaan itu mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam surah Al-Infitar ayat ke-10 sampai 12. Jadi malaikat Ananda tidak pernah meninggalkan atau tidak pernah melaksanakan larangan, selalu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah mencontoh kedisiplinan malaikat. Malaikat adalah salah satu makhluk yang disiplin. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW pernah menegur para sahabatnya ketika dalam sholat berjamaah, kenapa kamu tidak mencontoh malaikat yang teratur dalam barisannya ketika menghadap Tuhanmu? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana malaikat ketika berhadapan dengan Tuhannya? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, mereka menyempurnakan saf pertama dan safnya rapat. Artinya malaikat selalu disiplin ketika dalam mengerjakan sesuatu hal, terutama dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah yakin dan semangat menuntut ilmu. Subhanallah, Maha suci Allah bahwa malaikat selalu senantiasa ikut dalam majelis-majelis ilmu. Maka Ananda, kita harus selalu senantiasa mencontoh malaikat bahwa kita harus senantiasa semangat dan yakin bahwa ilmu adalah suatu hal yang bermakna dan bermanfaat bagi kita. Malaikat pun tidak pernah tinggal dalam menuntut ilmu. Kita harus mencontoh malaikat tersebut. Maka Ananda, ada 5 tadi sifat atau pengaruh yang harus kita contoh dari malaikat, yang harus kita imani sama-sama dan harus kita memiliki pengaruh dalam kehidupan kita. Ayo sama-sama kita mencontoh malaikat-malaikat yang telah Allah ciptakan, bagaimana sifatnya, bagaimana kesungguhannya, bagaimana ketaatannya, dan bagaimana dalam kedisiplinan beribadah. Ayo beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian Ananda untuk pertemuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.